Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Resapi GKJ Margoyudan. Marilah saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita menerima sapaan firman Tuhan, mari kita berdoa dahulu. Siapkan hati kita untuk memasuki hadirat Allah. Ya Bapakku yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang rahmani dan rahimi, yang kami panggil di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Di bawah kemurahan-Mu ya Bapa, kami semua ada karena Engkau berdaulat. Terima kasih Bapa atas panggilan-Mu pada pagi yang indah ini. Kami akan menerima sapaan firman-Mu. Mari Bapa, datang di tengah-tengah kami. Sapaan firman-Mu untuk bekal di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyapa kami, supaya hidup kami selalu bersama-sama dengan Engkau. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu sedetikmu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkat-Mu kami sambut dengan sukacita. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 2 ayat 1-20. Namun kami akan membaca di dalam nasnya, yaitu Lukas 2 ayat yang ke-12. Nanti selanjutnya saudara-saudaraku membacanya sendiri. Demikian firman Tuhan. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi terbungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Lukas judul aslinya yaitu Laukan. Penulisnya Lukas, seorang tabib. Tempat penulisannya di Kasiria tahun 56 sampai 58. Tema di dalam Lukas yaitu Yesus anak manusia sejati. Dan tema sapaan firman pada pagi hari ini yaitu menjadi palungan. Saudaraku yang terkasih, 20 abad telah silam. Ketika itu berjalanlah Yusuf dan Maria melewati jalan yang berliku-liku, naik turun pegunungan, melewati lembah dan gurun. Berjalanlah Yusuf dan Maria menuju kota Betlehem. Ketika Yesus lahir ini, tidak ada seorang pun menyambutnya dan menerimanya. Semua pintu ditutup rapat, bahkan diketuk pun tidak dibuka. Ada yang di luar rumah, tetapi ia menggelengkan kepalanya, tanda tidak ada tempat, dan ia tidak mau menyambutnya. Ada juga tangan melambai-lambai dan bergerak-gerak ke kanan ke kiri, tanda sudah penuh, tidak ada tempat. Kisah Natal menceritakan tidak ada tempat bagi keluarga baru ini. Di tempat penginapan semuanya sudah penuh. Tetapi tempat ada bukan di tempat rumah penginapan, tetapi palungan, tempat makan keledai, unta, dan domba. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, palungan menjadi tempat tidur bayi Yesus.
Palungan menjadi tanda tempat karena tidak ada bayi hingga hari ini yang berbaring di palungan. Yesuslah adalah satu-satunya bayi yang berbaring di palungan. Palungan menjadi tanda karena palungan bersedia menjadi tempat. Saudaraku yang terkasih, camkan apa artinya Natal yang sesungguhnya. Apa sekedar merayakan Natal tanpa persiapan yang matang? Persiapan hati. Apa dan apa makna Natal yang sesungguhnya? Apa hanya memasang kresbum atau pohon Natal? Kalau sudah tidak ada Natal, semua pohon Natal dan hiasan Natal masuk dus lalu masuk gudang. Seharusnya Natal dirayakan setiap hari meskipun tidak hari Natal. Saudaraku yang terkasih, kalau begitu, yaitu kita ini sebagai orang Kristen yang bagaimana? Apa kristal hanya pada hari Natal saja? Natal harus kita sambut dengan hati yang benar-benar menghayati makna Natal yang sesungguhnya. Yang pertama, menjadi palungan berarti menyediakan tempat. Menjadi palungan berarti menyediakan ruangan dalam hati kita untuk Allah dan manusia. Jangan lupa, palungan adalah tempat makan. Palungan tidak ubahnya piring untuk makan. Menjadi palungan berarti bersedia menjadi piring atau tempat untuk makan, wadah untuk makan. Menjadi palungan berarti bersedia menjadi penyalur berkat bagi sesamanya. Jangan seperti laut mati. Laut mati yang panjangnya 49 mil, lebarnya 10 mil, tetapi setiap 1 mil yaitu 2,5 kilometer, dalamnya 390 meter. Laut mati tetap laut mati. Sekalipun setiap hari mendapatkan pasokan dari Sungai Yordan 6 juta galon per harinya. Apa sebabnya disebut laut mati? Sebab laut mati tidak mempunyai aliran air untuk mengeluarkan air. Tetapi air tetap menggenang. Akibatnya air menggenang busuk menjadi penyakit sebab sarang nyamuk dan menjadi bau. Saudara-saudaraku, janganlah seperti laut mati yang mendapat pasokan berkat-berkat dari mana-mana saja, tetapi tidak mengulurkan berkat. Karena memang dia tidak ada untuk saluran air, maka jadi menggenang dan akhirnya busuk dan banyak sarang nyamuk. Bapak Ibu yang saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, jangan pula kita lupa palungan tidak pernah bersikap diskriminatif dan tidak ada tangan dalam palungan. Setiap binatang yang datang bisa makan dari palungan tersebut. Palungan
menerima semua binatang apa adanya, tidak membeda-bedakan dan tidak mengadakan seleksi apapun. Semua binatang diterimanya, meskipun datang terlambat tetap diterimanya. Palungan tetap mengeluarkan berkat apa adanya tanpa syarat. Dia memberikan dan siapapun binatang yang datang tetap diterimanya. Kita perlu belajar menjadi palungan. Setiap hari kita memberi pertolongan kepada semua orang tanpa syarat. Inilah Natal yang sesungguhnya. Jadilah palungan yang sesungguhnya. Jangan hanya merayakan Natal sekedar Natal, tetapi setelah tidak Natal, kita tidak menjadi palungan. Inilah Natal yang sesungguhnya. Jadilah palungan yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita jikalau kita mau menyalurkan berkat-berkat di dalam palungan ini. Bersediakah saudara-saudaraku menjadi palungan untuk menjadi penyalur berkat, baik berkat jasmani maupun rohani. Kami percaya pada saat Natal ini Tuhan menjamah dan memberkati saudara-saudaraku yang mendengar renungan ini. Dan kami percaya semuanya akan sanggup menjadi palungan. Camkan ini. Kami percaya Immanuel, Tuhan memberkati kita. Selamat Natal dan selamat menyambut Natal dengan kesungguhan. Dan selamat menjadi palungan yang sejati. Haleluya. Amin.